lewat kampung, buka mata, belum juga sampai. Tutup mata, belum juga sampai. Buka sekali lagi, belum juga sampai. Begitu sampai musola kete. Apalah musolaku? Siapa? Ke depan, walaupun tanah ini tanah mereka, bangunan ini swadaya duit mereka, tapi pas tanda tangan dimintanya Abdul Somad yang tidak memberikan apa-apa, menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita doakan tadi, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak cucu yang juga akan membangun masjid di masa akan datang. Amin. Allahu Akbar. Dari Pekanbaru pergi ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speed, ndak ingat entah berapa lama. Pukul ombak di Empas Gelambang, sampailah kami ke Sungai Guntung. Sampai di Sungai Guntung menengok masjid. Apa kata tokoh masyarakat Sungai Guntung? Masjid ini dibangun sekian puluh tahun yang lalu. Yang menetapkan arah kiblatnya adalah sajadah Pak Camat. Kami tak punya kompas, tak tahu kami cara mengukur kiblat di mana. Tapi ada camat kami yang suka sholat, kami pinjam sajadahnya, itulah yang menetapkan arah kiblat. Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Jabatan tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Kalau mau 3 periode mesti amandemen, betul? Tapi ada yang kekal abadi sampai hari kiamat, tidak akan berhenti membangun masjid. Maka pejabat-pejabat saya ajak, Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolresta, Kapolri, bangunlah masjid. Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, asal jangan babi hutan lah. Apapun jabatanmu, itu semua sementara. Seragammu yang hebat, pistolmu besi. Ada polisi, tentara, jenderal meninggal bawa pistol. Yang dibawa tetap kain kapan yang tak berjahit. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kepala kantor, selama kau jadi kepala badan, selama kau jadi pejabat, selama kau jadi kades, berapa yang masjid kau bangun? Selama jadi kades, apa prestasimu? 3 penyanyi dangdut sudah saya undang. Tahun baru 17 Agustus, malam bedangdut, anak muda mabuk, dibuat pentas tinggi, artis naik ke atas pakai rok pendek, atuk-atuk menonton di bawah, lopeh gigi palsu. Menengok artis meniti ailio, balik ke rumah meniti aimato. Itu tidak ada di Usau, itu ada di Tompek lain. Ibu-ibu jangan togak bu, ibu-ibu yang di belakang tuh nyolah duduk dari subuh tadi, sebab orang kos salah jadwal. Disangkonya Ustadz tausiah jam 9, bukan salah saya, salahkan panitia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetes peluh keringat ibu bapak siang ini akan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama, pejabat-pejabat, orang-orang yang diberikan amanah, kalian di dunia ini bahagia, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya bini dinas. Tapi semua jabatan itu akan berakhir dan hisabnya di akhirat lama. Jabatannya sebentar, tapi hisabnya akanlah lama. Kalau mau ringan, bangunlah masjid. Dari kota Jambi dibawa naik mobil ke satu daerah, lewat hutan, lewat sawit, lewat kebun, lewat kampung. Buka mata, belum juga sampai. Tutup mata, belum juga sampai. Buka sekali lagi, belum juga sampai. Begitu sampai musola kete. Apalah musolaku?
Siapa yang membangun ini, Pak? Kapolsek. Paling tinggi Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek. Kecamatan. Saya tanya, apa nih Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor polisi tak ada tempat sholat. Saya mengumpulkan duit dari anggota, terbangunlah musola. Dengan besar hati ingin saya musola ini diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ambo pun datang meresmikan. Ternyata Kapolsek mudah dia mengumpulkan duit. Tinggal prit, datang. Udah di masjid. Selama engkau punya semprit, selama engkau punya pistol, selama engkau punya seragam, pakai untuk bangun masjid. Setuju? Yang bilang setuju yang berseragam aja. Yang tak berseragam, anaknya insya Allah berseragam. Kalau anakmu lulus polisi, anakmu lulus tentara, anakmu lulus PNS, suruh dia bangun masjid. Dia bangun salon, berubah jadi diskotik, buat maksiat, pijat plus-plus, sudah pensiun, tobat. Orangnya tobat, tapi dosa jariahnya tetap mengalir, guys. Sudah tua bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, dosa mengalir, bodoh. Tapi kalau kau bangun masjid, saat masih ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai bangun masjid. Betul? Ini contoh masjid yang cantik dan indah. Ustaz tahu dari mana? Dari pintunya sudah nampak. Banyak bidadari yang sedang. Masya Allah. Begitu cara memuji orang kepanasan. Tengoklah anak-anak kecil panas-panas. Anak-anak lain sibuk main game online, anak-anak lain sibuk main handphone, anak-anak lain sibuk main warnet. Tapi di Usau anak-anak datang untuk menghadiri tausiah ceramah. Nih, yang pakai jubah akan jadi ulama, yang pakai baju Melayu menjadi tokoh lembaga adat Melayu Riau, yang pakai baju kemeja kepala kantor, yang pakai baju kaos kepala dinas olahraga, yang pakai jilbab ibu dharma wanita, yang satu lagi PKK, perempuan kurang kerja. Enggak, bukan itu. Kita doakan anak-anak kita ini soleh-soleh semuanya, amin. Abdul Somad ceramah tentang bangun masjid. Yang pertama kali dibangun Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas. Bangunan yang pertama di atas dunia adalah Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua dibangun Masjid Aqsa. Kam bainahuma arba'un, 40 tahun. Bangunan pertama Masjidil Haram, bangunan kedua Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Quba, bangunan yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Hari Senin sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah. Yang pertama dibangun Masjid Nabawi. Maka mari kita gerakkan masyarakat membangun masjid. Bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Selesai ceramah, datang apa-apa tua. Ustadz, saya siap bangun masjid. Bapak jabatannya gini apa? Baru pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Selama ada jabatan, tanda tangan masih lagu, seragam masih cerah, maka pakailah itu untuk membangun masjid. Ibu setuju? Kenapa Ustadz mesti nanya ibu setuju? Karena kadang bapak ini sudah bangun masjid tapi istrinya tak setuju. Karena istrinya kunti. Nih yang bangun masjid ini sudah lulus. Yang pertama ceramah Abdul Somad di Usau adalah membangun masjid. Dan yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang punya jabatan.
Mudah-mudahan yang akan dapat jabatan, jabatannya dapat. Calon pejabat belum tentu menjabat, betul? Calon orang kaya belum tentu jadi kaya, betul? Tapi orang tidak pernah ingat mati, pasti mati. Dan bekal yang kekal abadi, masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Beruntunglah yang sudah membangun masjid. Selesai pembahasan pertama, pejabat.